Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan air kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Itu seperti Monsignor Robertus ya. Kalau ketemu kita, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Hari-hari ini
kabar luar biasa akan selalu menyertai kita. Dan perayaan-perayaan Trihari Suci, Minggu Suci, itu bagi saya itu sangat menarik, sangat menarik. Karena apa? Dari perayaan-perayaan itu banyak cerita. Tidak hanya cerita mengenai Tuhan Yesus sendiri, tetapi juga cerita mengenai hidup kita. Menariknya adalah ketika diceritakan dan menceritakan, tidak pakai kata-kata semata seperti ini, tetapi penuh dengan bahasa simbol yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita dengarkan. Dan rasanya itu memang dunia kita. Dunia kita penuh dengan bahasa simbol. Gambar, ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar. Setiap gambar itu ceritanya banyak sekali. Ya. Dan gereja ini saya kira bercerita banyak sekali. Dan masing-masing gambarnya ada hal yang ingin disampaikan. Dan rasa-rasanya kita terbiasa seperti itu. Ketika kita tersesat, apa yang kita kerjakan? Ya kita melihat Google Map ya. Di sana gambar. Dari sini saya mau pergi misalnya ke Godean. Oke, kalau begitu jalur yang aman dan pendek ada di mana? Google Map penuh dengan gambar. Ketika saya teologi, ada teman saya, orang Jepang, namanya Frater Motoi Kayaba. Frater ini tentu saja semester pertama bahasa Inggrisnya itu kacau balau. Tapi sungguh berusaha. Ketika sharing, dia tidak bercerita pakai kata-kata, tetapi menggambar. Dan gambarnya bagus sekali. Lalu kemudian dari gambar itu dia mulai bercerita. Ini loh kotaku, di Jepang sana itu di tengah-tengah, di bagian tengah. Rumahku sederhana, lalu ada gambarnya. Di dekat pantai. Sehingga kita memahaminya karena apa? Karena Frater Motoi Kayaba itu bercerita menggunakan gambar. Dan rasa-rasanya ketika kita pertama kali masuk sekolah, dan buku yang pertama kan bukan kata-kata toh, tetapi gambar besar-besar. Lalu latihan kita adalah mewarnai gambar. Tetapi melalui mewarnai itu sebetulnya buku Pak Guru, Ibu Guru juga ingin bercerita kepada kita semua. Untuk melihat banyak hal secara lebih detail. Mau diwarnai merah menyala, terserah. Mau diwarnai hitam, jangan. Mau diwarnai kuning, monggo-monggo saja. Sehingga hidup mulai diperlihatkan dengan gambar. Itu adalah bahasa pertama yang bagi saya itu sangat menarik. Tetapi tidak hanya gambar, kata-kata. Seringkali ketika orang muda jatuh cinta kan membuat puisi itu ya. Hari ini saya meminta AI, DeepSeek untuk membuat puisi untuk teman-teman saya Papita. Dua topik. Nanti teman-teman mencoba untuk mengecek kira-kira temanya apa. Bahagia, sedih, kacau, gundah, gulana. Pertama, puisi pertama. Mataku mencari bayangmu di lorong sekolah. Senyummu tersimpan rapi dalam buku harian. Degup jantungku mempercepat irama saat kau lewat tanpa sengaja menyapaku. Hujan sore menemani rasa yang masih ragu. Apakah ini cinta atau sekedar suka? Tiap pesan singkat yang kau balas membuat langkahku seperti mendung dan cerah bergantian. Oke. Ini perasaan suka atau duka? Suka. Papita sedang jatuh cinta. Nah, ini yang kedua. Sekarang yang kedua. Kau tinggalkan sepeda merah itu di halaman bersama janji yang menggantung tidak jelas. Hujan turun tanpa permisi, membasahi sisa senyum yang kusimpan rapat. SMS terakhir tak pernah dibalas. Statusmu berganti tanpa namaku. Di lorong sekolah yang dulu ramai tawa, kini hanya angin yang menemaniku.
Ini bahagia, sedih, jatuh cinta, patah hati, patah hati. Ini adalah diungkapkan dengan kata-kata yang indah. Ada suatu bahasa yang tidak hanya digambarkan tetapi dituliskan. Dan saya kira teman-teman kita Papita senang buat puisi-puisi indah seperti itu. Yang ketiga, bahasa simbol yang ketiga. Ketika saya berdiri di sini, saya melihat di belakang atas sana ada mbak-mbak yang sedang begini-begini. Mengungkapkan dengan bahasa-bahasa, ya ungkapan ya, gestur ya. Sama seperti ketika kita selfie ya, kita selfie, kita, ya, ini kalau om-om kayaknya begini. Ya, tetapi kalau mbak-mbak begini toh, saya sering tidak tahu kok begini itu maksudnya apa. Tetapi yang menarik, ketika masa COVID, kalau kita melakukan salam damai gimana? Gini ya, gini. Nah, sampai sekarang saya masih keterusan. Kalau ada mas-mas atau bapak yang pengamen di perempatan itu, saya beri salam damai. Salam damai artinya dia akan bablas, tidak akan meminta kita. Salam damai, salam damai. Bahasa sederhana, bahasa simbol. Dan itulah keseharian kita. Suatu kali ada pertemuan teman-teman kita yang difabel di Sanata Dharma, yaitu teman-teman bisu dan tuli. Saya hadir di sana. Apa yang sangat menarik, ketika suatu presentasi selesai, mereka memberikan support dengan cara apa? Apakah tepuk tangan? Kalau tepuk tangan kan tidak didengar. Apa yang mereka kerjakan? Begini ya. Tidak bersuara, tetapi begini. Artinya tepuk tangan. Artinya support. Bahasa simbol yang luar biasa. Saya tidak hanya Frater Motoi Kayaba dari Jepang. Ketika teologi saya punya tenam namanya Frater Mike. Kalau ini dari Missouri, orang Amerika, orangnya besar sekali. Nah, di kapel kita, di kapel Manila itu kan kapelnya lesehan. Memang orang-orang besar seperti Mike itu kesulitan duduk. Kalau sudah duduk, berdiri sulit lagi. Ketika sudah duduk, tentu saja tidak jenak. Inginnya pakai kursi. Nah, yang menurut saya menarik adalah ketika homilinya terlalu lama. Nah, lalu Mike ini begini. Ya, begini. Tahu apa bahasa simbol ini? Ini itu artinya bull. Artinya banteng ya. Kalau ini pantat banteng. Ketika begini artinya bullshit. Artinya dia mulai kesal dan apa yang diomongkan itu sudah tidak nyaman lagi. Asal dia sudah begini kita bilang Romo cukup. Homilinya dipersingkat. Sehingga bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa yang setiap hari kita lihat, kita amati, dan bercerita. Hari-hari ini kita melihat bahwa Yesus pun banyak sekali menyampaikan pesan dalam bahasa simbol. Ketika para rasul berdebat, siapakah yang paling besar di antara para murid? Apa yang dilakukan Yesus? Mengambil anak kecil, menempatkannya di tengah. Sehingga yang terbesar di antara para murid adalah ya seperti anak kecil, seperti di sana itu. Ya. Sehingga seperti anak kecil dan melayani. Bahasa simbol yang luar biasa. Ketika Yesus berbicara mengenai Allah yang murah hati, apa yang dia katakan? Apa yang dia ceritakan? Yesus bercerita mengenai orang Samaria. Ketika melihat orang yang dibegal dan tidak ada yang menolong, orang Samaria ini yang merawatnya. Dan pada Minggu Palma kemarin, bagaimana Yesus mengungkapkan diri sebagai Raja yang ingin hadir di tengah-tengah umat. Naik keledai kakinya pendek, sehingga ketika naik itu masih bisa menatap kita semua. Dan hari ini saya kira pada Hari Raya Kamis Putih ini
Yesus menyampaikan pesan yang bagi saya itu sangat penting. Dan disampaikan di saat sebelum kematian. Kita semua paham ketika orang di ambang kematian itu mengatakan sesuatu. Kita mengatakan apa ini? Wasiat. Ya toh? Wasiat. Wasiat itu adalah sesuatu yang amat sangat penting dan harus dikerjakan. Karena apa? Ini penting. Dan di dalam wasiat itu Yesus mengatakan hanya satu hal yang ingin ia dalam hidup dan kematiannya, yaitu melayani umat manusia. Dan Yesus mengungkapkan tidak dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Sebagai hamba mencuci kaki para murid. Dan tindakan ini tentu saja tindakan yang aneh, kontroversial. Karena apa? Di adat orang-orang Yahudi, mencuci kaki itu tidak dilaksanakan pada waktu makan. Mencuci kaki itu dilaksanakan ketika masuk rumah. Dan siapa yang mencuci? Yang mencuci kaki adalah istri mencuci kaki suami. Atau anak-anak mencuci kaki orang tua. Atau para murid mencuci kaki rabinya. Bukan yang sebaliknya. Dan tentu saja para murid tidak paham. Ini sesuatu yang sangat aneh yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga reaksinya normal sekali. Mengapa kamu mencuci kakiku? Jangan sampai kakiku dicuci. Rupa-rupanya melalui bahasa simbol itu tadi, kita melihat betapa cinta Yesus kepada kita itu kerap kali tidak terpahami. Yesus berlutut, mencuci kaki yang kotor dan bau. Dan dengan demikian perayaan Ekaristi, perayaan makan malam bersama itu menjadi sesuatu yang mengalir. Dan pesannya rasanya sangat jelas. Kita pun juga perlu melayani satu sama lain, sebagaimana Yesus melayani kita. Dan dari sini kita tahu, rupa-rupanya hidup sebagai orang Kristen itu tidak complicated, sesederhana itu. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, marilah kita melanjutkan doa-doa kita melanjutkan perjalanan kita, biarlah Tuhan yang sama memberikan kita berkat yang mencukupi untuk menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan